Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu di Sabilul Quran. Ini kita berada di Pondok Pesantren Sabilul Quran, salah satu lembaga pendidikan yang wakaf, artinya milik umat di Kota Cirebon, yang menyelenggarakan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Dan hari ini merupakan acara perdana kita di Bincang-Bincang Ramadan, yang insya Allah 1 jam ke depan kita akan ditemani oleh Ustadz Ahmad Tonari, Hafizahullah Ta'ala. Beliau dari pembina Pondok Pesantren Minhajul Muslim, Ustadz ya, di Subang. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Ramadan. Dan saya perkenalkan dulu, ini beliau Ustadz, sehari-harinya di Subang dan juga aktif di Cirebon. Beliau sering memberikan ilmu, menjelaskan tentang ilmu. Hari ini kita sengaja menghadirkan beliau terkait dengan Ramadan. Ramadan ini sebenarnya sudah istimewa saja. Ya. Dan istimewanya 2 Ramadan ini kita berada di masa pandemi COVID. Ya, ini memang terasa berbeda sekali, apalagi tahun kemarin. Kemarin kita sangat dibatasi. Alhamdulillah tahun ini kita sudah mulai diperbolehkan oleh pemerintah untuk melaksanakan sholat tarawih. Artinya siar-siar Ramadan itu lebih terasa di tahun ini. Alhamdulillah, wa syukurillah. Dan ini merupakan suatu kesiapan karena pemerintah sudah lebih siap dibandingkan dengan tahun kemarin. Ustadz, kalau kita berbicara tentang Ramadan, Ustadz, kalau saya ingatnya dulu Ramadan itu takjil. Di kampung anak itu, kalau takjil itu dibaginya dulu waktu anak kecil, takjil itu katanya kan menyegerakan, tapi dibaginya setelah sholat tarawih. Nah, istimewanya yang terkenang di saya itu. Artinya benar-benar menggembirakan. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan keistimewaan bulan Ramadan ini dari sisi syariat gitu, Ustadz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Berbicara tentang bulan Ramadan, terutama khusus untuk mengenai takjil ya. Yeah. Takjil begitu. Sebenarnya mengenai takjil itu kan diambil dari kata-kata ajjala yu'ajjilu takjilan, yaitu artinya menyegerakan. Apa yang dimaksud dengan takjil? Yakni menyegerakan berbuka, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan takjil. Nah, berkenaan dengan takjil ini, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW telah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim ya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa lisoimi farhatani, bagi orang yang puasa itu ada 2 kegembiraan, begitu. Lisoimi farhatani, bagi orang yang puasa itu ada 2 kegembiraan. Apakah kegembiraan yang 2 macam itu? Pertama adalah atun inda fitrihi, kegembiraan ketika berbuka. Makanya tadi ketika Pak Budi tadi bilang bahwa ini ada kegembiraan, betul memang, yaitu farhatun inda fitrihi, jadi kegembiraan ketika berbuka. Dan yang kedua yaitu farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika bertemu kelak dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah 2 kegembiraan. Nah, di sini dalam hadis yang sahih Imam Muslim ini yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, itu menunjukkan bahwa memang yang namanya
apa namanya, yang namanya berbuka yang disebut dengan takjil itu betul-betul menimbulkan kegembiraan yang luar biasa. Dan kegembiraan itulah yang menyebabkan mereka kemudian ketika datang waktu buka, mereka bersegera untuk melakukan buka tersebut. Dalam hal ini, kenapa kita mesti bergembira ketika berbuka? Itu secara apa namanya, kemanusiaan. Orang satu harian Lahiriah dia manusia, ya. satu Menunggu harian gitu dia Ustaz ya. tidak makan, tidak minum, gitu datang waktunya lalu kemudian dia berbuka. Itu tentu saja sangat bergembira sekali. Ya Allah, atimus siyama ilal lail, sempurnakanlah puasa sampai datang waktu malam, yaitu waktu berbuka. Dan ketika datang waktu berbuka, dalam agama Islam, di antara keindahan Islam dan di antara kemurahan Islam adalah berbuka itu tidak dinanti-nanti, tapi disegerakan. Disegerakan. Ya. Dan ini juga diterangkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim juga dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Nabi kita yang mulai bersabda, la yazalun nasu bi khairin, bahwa orang yang berpuasa senantiasa berada di atas kebaikan, ma'ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi selama kita menyegerakan berbuka, ya tentu kita berada dalam. Nah, justru kalau kita tidak bersegera berbuka, ini kebaikannya kurang sempurna. Tapi kalau bersegera, maka tentu saja itulah yang disebut dengan kebaikan yang sempurna. Demikian Nabi kita yang mulia mengajarkan tentang. Jadi berbuka itu disegerakan Ustaz. Disegerakan. Ya. Bukan dibanyak-banyakan. Bukan dibanyak-banyakan. Nanti males sholat tarawihnya. Betul. Kita kembali ke Ramadan. Jadi kita selayaknya gitu menyambut bulan Ramadan itu kan dengan gembira, seperti gembiranya kita menghadapi berbuka puasa tadi Ustaz. Mudah-mudahan. Nah, kira-kira adab-adabnya nih Ustaz, ketika kita pengen bertemu dengan bulan Ramadan. Kita sebagai muslim kan sudah di beberapa hadis jelaskan kita harus bergembira menghadapi bulan Ramadan ini. Bukan sebagian kita malah, aduh, biasanya kita sepedaan itu bisa jauh, bulan Ramadan, puasa, nggak bisa sepedaan. Gitu. Itu gimana Ustaz? Adab kita memasuki bulan Ramadan sebagai seorang muslim, sehingga kita bisa mendapatkan bagian dari keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Iya. Sebenarnya tentang menghadapi bulan Ramadan ini ketentuan baku tidak ada ya, kecuali yakni para ulama telah mengumpulkan, dan masing-masing ulama ini ada bermacam-macam ketika mereka berbicara tentang bagaimana menghadapi datangnya bulan Ramadan. Namun saya ambil contoh ya, satu hal dulu barangkali, bahwa menghadapi bulan Ramadan ada salah seorang ulama kita yaitu Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin. Beliau mengatakan kalau menghadapi bulan Ramadan pengen sukses itu kita harus melakukan 4 langkah, kata beliau. Ya, apa itu? 4 langkah. Iya, 4 langkah. Ya. 4 langkah itu yang pertama kata beliau, doa qablahu, doa dulu nih sebelumnya datangnya bulan Ramadan, begitu ya. Sebelum datang Ramadan berdoa dulu. Dan tentang doa menyambut bulan Ramadan ini, di antara doa yang sangat terkenal adalah yaitu doa riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab doa yang bunyinya, Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah selamatkanlah aku untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Wassalim Ramadan ali, dan selamatkanlah Ramadan untuk dapat berjumpa denganku. Salam ini mutakabbalan, dan ya Allah terimalah amal baikku selama di bulan Ramadan sebagai amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa yang sangat terkenal. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani ya. Para ulama kita berselisih paham, ada yang menghasankan hadis ini dan ada yang melemahkan ya. Di sini sebagian ulama menghasankan, dan hadis ini juga ternyata diamalkan oleh para salafus sholih, di antaranya
diamalkan oleh Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Juga diamalkan oleh para salafus sholih dari kalangan tabi'in, seperti oleh Yahya bin Abi Katsir, seperti diamalkan oleh Imam Makhul, dan juga diamalkan oleh Mu'alla ibnul Fadl. Maka mereka juga berdoa dengan doa ini. Ala kulli hal, bahwa doa ini adalah doa yang sangat terkenal. Dan doa ini termasuk doa ketika menyambut bulan Ramadan. Nah, berkenaan dengan doa ini, yakni Syekh Sholih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah, beliau memerinci menjadi 3 doa. Kata beliau bahwa doa menyambut Ramadan itu sebenarnya ada 3 hal. Pertama, sebelum datangnya Ramadan. Yang kedua, ketika berada di bulan Ramadan. Ketiga, setelah dilaluinya bulan Ramadan. Jadi ada 3 itu kan. Nah, bagaimana katanya? Kata beliau pertama, karena Allah kan berfirman. Ya, Allah tabaraka berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Jadi karena berdoa kepada Allah pasti dikabulkan, dan kita juga ingin banyak kebaikan ketika bertemu Ramadan, maka berdoa adalah perkara yang paling utama. Sana kata beliau bahwa dalam berdoa itu yakni pertama sebelum datangnya Ramadan. Apa doanya? Ya kita berdoa, yaitu Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kalau tadi Allahumma salimna di Ramadan, ya Allah selamatkan kami untuk bertemu dengan Ramadan. Boleh redaksinya yang mana lah, sama saja. Terus kemudian yang keduanya, ketika kita sudah berada di bulan Ramadan. Nah, seperti sekarang ini. ya. Nah, sekarang ini. Nah, ketika kita berada di bulan Ramadan ini, maka doanya adalah apa? Yaitu Allahumma a'inna fihi. Ya Allah, tolonglah kami di bulan Ramadan ini ya ala siyam, ditolong untuk bisa mudah melaksanakan siyam saum. Kita pengen saum kita bisa sukses ya. Wal qiyam, dan juga qiyam Ramadan kita juga pengen sukses. Kemudian wama tuhibbu min sairil a'mal, dan semua amalan-amalan yang engkau cintai ya Allah. Nah, ini doanya ya. Dan doa ini sebenarnya sudah sesuai dengan intisari dari surah Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah, dan di bulan Ramadan kita beribadah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Dan ini pertolongan yang pertama dan utama adalah minta disukseskan dalam ibadah. Doa kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu. Di bulan Ramadan kita harus banyak berzikir, terutama istighfar ya. Terutama istighfar harus banyak. Karena apa? Karena orang yang sukses di bulan Ramadan karena banyak istighfar. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Ibnu Majah, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsiran. Betapa berbahagianya orang yang dia mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak, begitu. Nah, terus kemudian diterangkan di sana, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Dan kita bersyukur kepada Allah sampai sekarang kita bertemu dengan Ramadan. Kata Rasul, atakum Ramadanu syahrun mubarak. Datang kepada kamu Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Bahkan para ulama ada yang menafsirkan atakum Ramadanu syahrun mutahhir, katanya. Telah datang kepada kamu Ramadan, bulan mutahhir, itu bulan yang mensucikan kamu dari dosa-dosa. Kenapa? Karena Ramadan dari kata-kata ar-ramdo, yang mana maknanya adalah yarminu dzunub, yang dapat membakar dosa-dosa, begitu. Nah, jadi doanya Allahumma a'inna fihi ya ala siyam wal qiyam wa ma tuhibbu min sa'il amal. Nah, ini doa ketika di bulan Ramadan. Ini yang banyak ini ya, apa ya, harus banyak ini doanya gitu. Kita harus berdoa yang banyak. Kenapa? Karena kita pengen dimudahkan, pengen mendapatkan taufik, begitu. Nah, baru nanti doa terakhir nih ya. Doa terakhir kalau masih belum ya. Nanti kalau setelah Id, betul, baru kita akan berdoa apa? Kita berdoa kepada Allah tabaraka taala dengan mengucapkan doa Allahumma ja'alna fi Ramadan minal mutaqabbilin. Ya Allah, jadikanlah kami di bulan Ramadan ini minal mutaqabbilin, termasuk orang yang diterima pahalanya, begitu ya. Dan waqtim lana ya Allah,
tutuplah kami, akhiri kami bil itqi minan niran, dengan dibebaskan dari api neraka. Ini mungkin salah satunya ini ya. Apa perlu diterangkan yang lainnya lagi nih? Kayaknya satu juga udah cukup kayaknya ya. Doa saja sudah Sudah ini ya, cukup. Ustaz ya. Iya, sudah cukup. Kita menyapa dulu Iya. teman-teman, sahabat-sahabat yang mungkin hari ini ikut menyimak. Bisa kalau mau bertanya tentang Ramadan kepada Al Ustadz Ahmad Honori, bisa di nomor 08211 577 6769. Bisa ditayangkan ya? Iya. Nanti akan kita bantu untuk menyampaikan kepada Ustadz. Tadi Ustadz, setelah kita menghadapi Ramadan, kemudian kita berdoa. Tadi Ustadz menyampaikan nih terkait dengan sukses. Iya. Iya, semuanya kan menjalani aktivitas tujuannya sukses, berhasil. Betul. Gitu. Persepsi sukses gitu. Sukses Ramadan itu seperti apa sih, Ustadz? Iya. Kita tiba di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, dikategorikan sukses nih Ramadan itu seperti apa? Kemudian kiatnya nih biar kita sukses juga. Setelah kita tahu sukses di bulan Ramadan itu seperti ini nih yang dimaksud sukses menurut agama kita, menurut agama Islam, menurut Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian gimana cara kita sukses? Baik. Nah, itu. Barakallahu fikum. Jadi sukses di bulan Ramadan itu sebenarnya yang paling pokok adalah bagaimana seseorang kemudian dengan saum di bulan Ramadan itu dia meraih derajat ketakwaan. Ini sesuai dengan firman Allah yang mulia di dalam surah Al-Baqarah 183, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah tabaraka wa taala, wahai ingatlah orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu asyam berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Yang menarik itu adalah bahwa dengan bermodalkan keimanan, kalau orang melaksanakan ibadah saum dan endingnya takwa. Ya takwa. Kata Imam Al-Qushairi, at-taqwa jima'ul khair. Yang namanya takwa itu adalah jima'ul khairat, artinya kumpulan kebaikan-kebaikan. Berarti ketakwaan itu diperoleh karena banyaknya kebaikan. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin dengan beribadah di bulan Ramadan kita ini akan mendapatkan kebaikan yang hebat, begitu kan? Jawabnya iya. Kenapa? Karena di sana ada asyam, ada as-saum, ada puasa. Dan puasa itu ya sesuai dengan namanya, yaitu asyam ya. Itu merupakan salah satu ibadah yang menjadi sebab seorang hamba akan sukses. Kenapa? Karena syam itu, karena saum itu adalah salah satu ibadah yang ibadah tersebut pahalanya sangat hebat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, ibadah yang sangat hebat pahalanya saum. Seperti dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu untuk anak Adam. Illa asyam, kecuali puasa. Istimewa. Ya, itu kan. Kenapa dikatakan demikian? Kata Allah, fa innahu li, karena dia itu untuk aku. Wa anna ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasinya, kata Allah. Para pensyarah hadis mengatakan asyamu li wa anna ajzi bihi. Saum itu adalah untuk aku dan aku sendiri yang akan membalasinya. Kata beliau, itu menunjukkan, ya kata para ulama ini, menunjukkan banyaknya pahala saum gitu. Dan kenapa pahala saum itu banyak? Jawabnya karena saum itu adalah kesabaran. Ketika Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun ila alal khosyin. Ya, dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta pertolonganlah kamu dengan kesabaran dan sholat.
Wa innaha, dan sesungguhnya dia salat la kabiratun, betul-betul besar, betul-betul berat, illa alal khosyin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Nah, di sini ada kalimat wasta'inu bisobri. Tafsiran as-sobru sebagaimana terangkan oleh Mujahid bin Jabar rahimahullah taala, as-sobru wa as-saum. Sabar itu adalah as-saum, begitu kan? Sabar itu adalah saum. Nah, apa korelasinya? Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahala mereka bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Kalau tanpa itu kan berarti ya ala luas sekali, adafin kafirah, betul ya. pas ambil Banyak aja sekali. semua kalau baca bahasa Begitu ya. Jadi sangat banyak sekali gitu kayak yang seperti tadi ya. Jadi ya di situ karena sangat banyak sekali berarti dia otomatis tidak terhitung. Nah, jadi ternyata yang namanya as-saum di sana adalah as-sabr, sabar. Makanya pantas kata para ulama ini bukan hadis, sahrus siam sahrus sabr. Bulan puasa adalah bulan kesabaran, begitu. Kata beliau seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena tadi memang pahalanya juga banyak. Nah, ketika orang yang beriman, ketika seorang muslim melaksanakan ibadah saum, lalu sampai kepada derajat takwa, benarkah ini? Jawabnya benar. Kenapa? Karena yakni yang namanya saum adalah pahalanya berlipat-lipat dengan tidak terhingga. Sedangkan yang namanya at-taqwa adalah jimaul khairat, yaitu merupakan kumpulan kebaikan-kebaikan. Seperti itu. Itu kata Imam Al-Qushairi rahmatullah. Nah, sekarang yang menarik adalah bahwa kenapa ketika menerangkan tentang masalah puasa ini, yakni atau ibadah di bulan Ramadan ini, itu selalu dikaitkan dengan dua hal. Apa itu? Yaitu imanan wahtisaban. Diujungi dengan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, saya bacakan 3 riwayat saja. Sebenarnya di dalam Bukhari. Man qoma Ramadhana, siapa yang beribadah di bulan Ramadan, di antaranya sholat tarawih. Imanan wahtisaban, dasarnya iman. Ihtisaban, dan mencari pahala yang banyak yang datang dari sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni bagi dia dosanya yang telah lalu. Menarik sekali kan? Di sini ada 3 hal. Yang 2 adalah merupakan jaminan, yang ketiga adalah finalnya. Ya. Jadi orang yang beribadah di bulan Ramadan dasarnya iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian ihtisaban, mencari pahala sebanyak-banyaknya yang datang dari sisi Allah. Jadi mengandalkan apa yang datang dari sisi Allah. Kemudian apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, bahwa tidak ada kebahagiaan yang lebih berbahagia bagi orang yang amalannya diterima di sisi Allah dan pahalanya banyak, melainkan kalau dia diampuni kesalahannya. Diampuni kesalahannya, maka dia terbebas dari api neraka. Tapi kalau tidak diampuni, ini masalahnya. Ya, makanya sukses dia kan. Kenapa? Sukses karena betul-betul dengan ibadah di bulan Ramadan, dia mendapatkan 3 jaminan. Yaitu pertama, dengan dasar keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Keduanya, karena dia mencari pahala yang besar, pahala yang banyak yang datang dari sisi Allah. Dan yang ketiganya, dia pun diampuni. Nah, bukan hanya qiyam Ramadan, ibadah di bulan Ramadan termasuk sholat tarawih, tapi juga man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu pula man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi orang yang sukses di bulan Ramadan adalah satu, yang pertama, orang yang mendapatkan ampunan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, ketika melakukan amalannya, dia ikhlas karena Allah. Karena dia beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika menjalankannya, dia pun beriman kepada Rasulnya. Dia mengikuti sunnah Nabi yang mulia. Dan yang ketiganya, dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Ya. Jadi 3 poin ini pantas mengantarkan seseorang menjadi orang yang sukses. Sukses itu. Iya, seperti itu. Di dalam bulan Ramadan tadi. Iya, terkait dengan sukses di bulan Ramadan tadi sudah dijelaskan. Ada yang tidak sukses kebalikannya kan Ustaz ya? Iya. Nah, ada yang bilang puasanya sia-sia. Kayaknya di samping kebaikan, ciri-cirinya juga harus diterangkan juga. Betul, Jangan betul. sampai kita di bulan Ramadan ini mendapatkan lapar dan haus,
tidak mendapatkan sukses seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Betul betul ya. Memang ada orang yang ketika dia puasa ternyata orang tersebut adalah orang yang gagal. Orang yang gagal dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena ketika dia berpuasa ya dia puasanya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena yang lainnya. Ini juga adalah orang yang niat tadi ya, Ustadz ya. seperti itu. Orang yang gagal. Saya ambil mungkin berpijak dari 3 poin ini saja dulu ya. Pertama, ada orang yang gagal karena dia tidak mendapatkan ampunan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika datang bulan Ramadan, orang tersebut tidak melakukan persiapan. Saya ambil penjelasan yang menarik dari Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani rahimahullah ya hafidhahullah taala. Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani beliau mengatakan begini, kalau orang pengen sukses di bulan puasa, maka dia menghadapi puasa dengan 4 poin kata beliau. Pertama, at-taubatun nasuha, as-sadiqah, taubat nasuha. Ya, kenapa beliau mengatakan taubat nasuha? Karena di Ramadan selama 1 bulan ini kita ujian istiqomah. Kita ujian istiqomah selama di bulan Ramadan. Nah, kata para ulama, ashalut thoriq ilal istiqomah, jalan tercepat menuju istiqomah itu, yang pertama itu adalah tholiqatul batri, yaitu dengan cara al-batri memutuskan dari perbuatan dosa. Itu yang disebut dengan taubat. Jadi kalau orang itu nggak taubat, dia tidak akan bisa sukses di bulan Ramadan. Dia wajib bertaubat. Ya, dia wajib bertobat ketika dia mendapati bulan Ramadan. Begitu. Bertobat dari apa? Dari dosa-dosanya. Ini yang pertama ya. Tapi ini bukan dalil dengan sebab bertobat kemudian dia harus bermaaf-maafan kepada orang yang tidak ada hubungan dengan dosa. Kan ada yang begitu ya. Tidak demikian maksudnya. Terus kemudian yang keduanya apa? Yaitu kata Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani bahwa orang yang pengen sukses di bulan Ramadan itu yang kedua ya, yakni orang yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kenapa demikian? Karena Nabi kita yang mulia pernah menjelaskan rogima'an furojulin, betapa meruginya seseorang yang bagaimana ida adroka indahu walidahu al-kibaro, apabila kedua orang tuanya mendapati dia ketika dalam keadaan sudah tua, ternyata apa? Ternyata anaknya ini yakni tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga apa? Falam yughfar lahu, dia tidak diampuni, padahal berbakti kepada kedua orang tua menyebabkan dia akan diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kata beliau, yang kedua adalah birrul walidain ya. Seperti itu. Berarti orang yang ketika di bulan Ramadan ini banyak berbuat kebaikan, maka orang yang pertama kali paling pantas untuk mendapatkan kebaikan kita siapa? Orang tua. Kedua orang tua. Jangan umpamanya melakukan iftar, takjil, memberi takjil, orang lain diberi takjil, orang tuanya tidak, begitu kan? Kemudian orang lain diberikan sedekah atau diberikan berbagai macam kebaikan dari hartanya, orang tuanya dia enggak berikan kebaikan dari hartanya. Ini tentu orang yang akan merugi. Bahkan kata Rasul, rogima anfurojulin, betapa menyesalnya dia. Kenapa? Ida adroka indahu walidahu al-kibaro, ya, ini ketika orang tuanya mendapati masa tua di sisi dia, tetapi falam yughfar lahu, dia tidak mendapatkan ampunan. Maka ini tentu orang yang sangat merugi sekali yang seperti ini. Nah, terus kemudian jadi kalau umpamanya orang-orang ini tidak berbakti kepada orang tuanya, ini juga termasuk yang merugi ya. Kemudian yang ketiganya yaitu orang yang bagaimana? Yang ketiganya adalah yaitu orang yang berusaha untuk fahdus syahna, yaitu fahdus syahna, melepaskan berbagai macam permusuhan, pertengkaran ya, yakni permusuhan, pertengkaran ya, percekcokan seperti itu ya. Dan ini juga sama, ini bukan dalil bahwa harus bermaaf-maafan dengan orang yang tidak ada kepentingan. Kalaupun kita meminta maaf, itu urusannya adalah
dengan orang yang memang kita punya dosa, dan itu bukan karena mau bulan Ramadannya. Sebenarnya ya setiap kita kapanpun kita punya salah dan dosa, kita harus minta maaf seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti ini ya, maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan menyesal ya nanti ketika dia berpuasa ketika dia di akhirat nanti, karena berpuasa di bulan Ramadannya yaitu tidak dengan tadi, yaitu tidak karena Allah, begitu kan. Terus seperti itu, terus kemudian juga dia di bulan Ramadannya dia juga tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, yang ketiganya dia juga masih ada urusan hablu minan nas, seperti adanya perselingkuhan dan seterusnya seperti itu. Nah, itu berkenaan dengan orang-orang yang memang harus sukses di bulan Ramadan seperti itu. Kalau tidak, maka dia merugi. Adapun yang lainnya yaitu orang yang berpuasa tetapi dia berpuasa masih melakukan qaul zur, perkataan dusta, bahkan wal amal bihi, berbuat kedustaan ya. Juga dia melakukan lagun dan ropas, perkataan yang sia-sia, dan juga ropas, perkataan yang jorok yang mengarah kepada hubungan suami istri, maka dikatakan bahwasanya falaysa lillahi hajat ila siyamihi. Allah tidak butuh kepada saumnya, yaitu kepada laparnya dia, kepada hausnya dia, karena dia tidak akan mendapatkan kecuali hanya itu aja yang dia dapatkan. Kenapa? Karena dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kembali lagi bahwasanya ibadah itu harus satu ya Ustaz ya. Iya, Karena Allah Subhanahu betul. mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau berbicara tentang bulan Ramadan, sangat banyak keistimewaannya gitu. Kalau kita yang awam itu taunya kalau bulan Ramadan itu ketika kita berbuat kebaikan dilipat gandakan. Betul. Kemudian kalau kita berbuat dosa juga dilipat gandakan Iya. dosa-dosanya. Sebenarnya ganjaran Pak Ustadz bagi orang yang berpuasa tadi kan udah disinggung Ustadz di depan tadi itu. Iya. Tidak ada hitungan katanya ya. Betul. Allah yang menyimpannya gitu. Pahalanya luar biasa, Pahalanya tidak luar terhingga. biasa, tidak terhingga. Jadi itu tentang perbuatan maksiat dan perbuatan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Nah, kira-kira seperti apa Ustaz? Kata kita berikan ya. Kenapa? Fa innaha tudha'afu kanafaqu fi sabilillah azza wajalla. Karena dia itu dilipatkan seperti dilipatkannya orang yang memberikan infak di jalan Allah. Di Quran disebutkan orang yang infak di jalan Allah itu dengan 3 lipatan. Pertama ya, yaitu bi asri amsalihah, dengan 10 kali lipat. Yang kedua, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Yang ketiga, ila al-afin katsira, sampai lipatan yang sangat banyak. Jadi orang yang melakukan kebaikan itu dilipatkan dengan 3 model. Mungkin 10 kali lipat berarti 1000%. 1000%. Ya, gitu kan? Mungkin 700 kali lipat berarti berapa tuh? 70.000%. Ya kan? Dan mungkin ila ada afin katsira yang tidak terhingga. Bahasa kitanya sampai limit tidak terhingga. Kalau ilmu matematik begitu ya, sampai limit tidak terhingga. Kita dapat kuota unlimited itu sudah senang. Apalagi ini pahala unlimited. Iya, unlimited. Kayaknya dari firman Allah, dari hadis Nabi, mereka mengikuti itu ya. Sehingga akhirnya mereka laris gitu kan, begitu ya. Dan banyak itu Pak ya, kuota yang unlimited itu larisnya luar biasa gitu. Nah, terus berikutnya wa yaqulun, mereka juga mengatakan, kata Abu Bakar bin Abi Maryam, guru-guru kami mengatakan apa? At-tasbihatu fihi afdal min alfi tasbihati ghairihi. Bahwa bertasbih di bulan itu, 1 kali tasbih itu lebih afdal daripada 1000 tasbih. Ini sama dengan penjelasan dari yaitu Al-Imam Az-Zuhri. Luar biasa. Masya Allah. Jadi makanya pantas kalau kita memang sudah selayaknya untuk mengagungkan bulan Ramadan, dan jangan sampai kita tidak mengagungkan bulan Ramadan, sampai dikatakan supaya kita ini mengagungkan bulan Ramadan, diterangkan apa? Kata Hilal bin Khabab, aku mendengar Ibnu Hanafiyah berkata, apa katanya? Liyasum sam'uka, hendaklah pendengaranmu yakni puasa, wa basaruka, penglihatanmu puasa, kemudian walisanuka, lisanmu juga berpuasa, wa badanuka, badanmu juga puasa,
la taj'al yauma fitrika misla yaumi shaumika. Janganlah kamu jadikan hari di mana kamu itu berbuka seperti hari kamu berpuasa. Jadi harus bedakan. Harus beda. Iya, harus Itu beda. bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lain. Dari Betul, semangatnya, Ustaz ya. betul. Semangat dalam beribadah. Apalagi tadi mendengar Ustadz menyampaikan di satu kali tasbih di bulan Ramadan ini bedanya 1000 kali, Ustaz. Betul. Di Masya luar dari Allah. Ramadan. Di luar di hari-hari Ramadan. Betul. Nggak terasa, Ustadz ini. Kita udah 45 menit. Masya Allah. Iya. Ustadz, tadi kita sudah menyampaikan kontak kepada para pemirsa kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat Sabilul Quran. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Ustadz. Saya coba bacakan dulu. Iya. Yang pertama ini nggak nyebut nama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi. apakah ada beda pahala jika kita bersedekah di bulan Ramadan dengan bulan-bulan selain bulan Ramadan? Itu yang pertama. Ini dari penanya yang berbeda lagi, dari Ibu Neneng dari Taman Tafid. Ya, ini dari Taman Tafid juga ikut menyimak acara kita. Mudah-mudahan keluarga besar Taman Tafid juga diberi kemudahan di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, ya Ustadz ya. Termasuk semuanya lah yang ikut mendengarkan dan ikut menyimak acara kita hari ini. Dan semuanya juga bagi umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia tentunya. Beliau bertanya, bagaimana sebagai seorang anak jika ingin mengganti puasa yang bolong-bolong untuk orang tua yang sudah meninggal? Nah, dua pertanyaan nih, Ustaz. Mangga. Barakallahu. Mungkin tadi yang pertama dulu, Iya. yaitu tentang sodakoh ya. Dan tadi sebenarnya sudah kita disinggung, jelaskan Ustaz, ya, secara umum. dan Mungkin sudah khusus terjawab mungkin, juga begitu ya. Jadi sebenarnya ketika tadi disebutkan bahwa ini sama dengan infak di jalan Allah tadi, artinya bahwa ketika membicarakan tasbih, ketika membicarakan infak di bulan Ramadan sama dengan infak di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu menunjukkan bahwa memang berinfak di bulan Ramadan memiliki perbedaan dengan berinfak di luar bulan-bulan lain. Ramadan. Betul, seperti itu. Bukan hanya infaknya, bahkan umrohnya juga kan beda. Oh iya, umroh Iya juga. kan, umrotun bi Ramadan ta'dilu hajjatan, kata Rasul. Umroh di bulan Ramadan sebanding dengan haji. Tapi nggak menggugurkan kewajiban haji, Ustaz ya. Betul. Jangan sampai salah Kan lagi cuma nanti. pahalanya gitu kan. Jadi hadisnya kan umrotun bi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Kata-kata ta'dilu itu sebanding loh. Kalau sebanding itu maksudnya dari sisi pahala, bukan dari sisi pelaksanaan. Gitu. Sama seperti umpamanya membaca apa namanya surat Al-Ikhlas satu kali disebut ta'dilu sulusal Quran. Itu sebanding dengan sepertiga Quran. Ternyata yang dimaksud adalah yaitu isinya. Karena apa? Karena yang namanya surah Al-Ikhlas di dalamnya berisi tentang akidah, begitu ya. Sedangkan Islam ini isinya 3, yaitu akidah, syariah, dan yang terakhir adalah yaitu al-akhlak al-islamiyah, begitu ya. Seperti itu. Makanya disebutkan seperti tadi. Nah, jadi kembali kepada yang tadi, memang betul bahwa di bulan Ramadan tentu saja melaksanakan ibadah sedekah di bulan Ramadan itu lebih hebat dibandingkan yang lainnya. Seperti contohnya ada hadis man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, falahu ajruhu, maka bagi dia pahalanya mislu ajrus shaim, bagi seperti pahala orang yang berpuasa, dia membayar fidyah. Nah, ada lagi orang yang yakni bahwa dia itu punya utang puasa Ramadan, namun ternyata sampai datang Ramadan berikutnya dia belum membayarnya, ya, maka kemudian akhirnya dia pun meninggalnya. Berarti ini karena melalaikannya. Nah, maka yang seperti ini menurut sebagian para ulama, dia hendaklah digantikan oleh walinya puasa Ramadan yang model seperti ini ya. Jadi poinnya tadi antara dia memang niat untuk menggantikan dan belum melewati Ramadan, ya, sama yang melalaikan tadi. Betul. Yang intinya di situ. Ya, dan dari keterangan ini saya ulangi lagi, akhirnya diberlakukanlah hadis Muslim yang lain, man mata wa ali siyamun, siapa yang meninggal dan dia punya utang puasa,
maka soma anhu walinya mempuasainya. Walaupun saya ulangi lagi, untuk poin yang ketiga ini yang tadi tetap menuai perdebatan para ulama ya. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa yang boleh itu hanya saum nadar saja. Adapun yang tidak nadar tidak. Tapi kalau yang ini diperinci, yang tidak nadar pun tetap ada yang Diperinci lagi. ada perinciannya. Nah, di antaranya yang seperti tadi itu yang melalaikan. Nah, kemudian dari sebab inilah ya tentu saja kita di sini harus toleran ketika ada berbeda pandangan ya Perbedaan pandangan. dalam masalah ini ya, seperti itu. Menarik sekali, Ustaz. Kita tinggal 10 menit ini. Tadi tentang sodakoh di bulan Ramadan. Nah, kita ini di pondok tahfidz, Ustaz. Iya. Nah, katanya bulan Ramadan itu sama juga disebut bulan Al-Quran. Ya. Barangkali Ustaz bisa menjelaskan, Ustaz. Baik. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Ini luar biasa. Ketika para ulama menjelaskan bulan Ramadan adalah bulan Quran, akan muncul satu pertanyaan. Apa perkara yang paling menarik dari bulan Ramadan sampai disebut Syahrul Quran? Jawabnya adalah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah 185, kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Al-ayat. Kata Allah Taala, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, hudal linnas, Quran yakni berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Yang keduanya, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Qur'an sebagai penjelas dari petunjuk dan dari Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, ini dari sini maka kenapa Ramadan kemudian yakni para salafus sholih, bahkan Rasul sendiri dalam kitab Sahih Bukhari, beliau bertadarus Al-Quran. Bahkan di akhir hayatnya Rasul SAW itu 2 kali bertadarus Al-Quran bersama dengan Jibril. Sebelum tahun wafatnya beliau 1 kali selesai. Tapi di tahun wafatnya beliau sampai 2 kali tadarus Quran selesai. Dan tadarusnya Rasul adalah yaitu membaca Al-Quran dengan memahami maknanya. Karena Rasul tentu paham maknanya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mungkin kenapa kok sampai sehebat itu yakni orang di bulan Ramadan ini memang harus tilawatul Quran? Jawabnya, nah memang syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan bulan Al-Quran. Dan malam diturunkannya Al-Quran juga, kenapa dikatakan khairun min alfi syahrin, yaitu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan? Karena apa? Karena tadi. Sehingga akhirnya apa? Diterangkanlah di dalam keterangan ini, yaitu diantaranya dalam surah Al-Qadar Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Ya. Dan disebutkan pada ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, Masya Allah. Nah, karena kehebatan seperti itu, sehingga akhirnya apa? Para salafus sholih mereka betul-betul berusaha untuk beribadah dengan sehebat-hebatnya di bulan Ramadan. Di antaranya mungkin saya akan jelaskan bagaimana hebatnya orang-orang zaman dahulu ketika beribadah di bulan Ramadan. Siapa itu di antaranya? Di antaranya Imam Malik. Imam Malik itu adalah ulama yang sangat cinta dengan hadis, tapi kalau bulan Ramadan datang, beliau langsung Quran itu ditinggalkan dulu, kemudian beliau langsung beribadah dengan cara membaca Al-Quran. Itu Imam Malik. Di majelisnya beliau hadis ditinggalkan, ya, berkonsentrasi ke Al-Quran. Iya, sampai dikatakan Al-Imam Malik ibnu Anas idza dakhala Ramadan yafiru minal hadis. Beliau lari dari hadis, ya, kemudian juga wa min mujalasati ahli ilmi, dia tinggalkan majelis ilmu, ya bersama dengan ahli ilmu, wa yuqbilu ala tilawatil Quran, konsentrasi baca Quran. Dan yang menarik apa? Minal mushaf, dia konsentrasi baca Quran dari mushaf. Padahal beliau kan hafidh Quran. Ya, kenapa dari mushaf? Karena dengan megang mushaf pahala, melihatnya pahala, membacanya lebih teliti. Itulah sebabnya beliau membaca dari mushaf. Lebih utama membaca dari mushaf. Ya. Walaupun sekarang ini handphone kita ini kadang-kadang ada Al-Quran. Iya. Tapi tetap yang namanya tadarus paling afdol dari pakai mushaf, betul. Karena Al-Quran itu bukan mushaf. Yang keduanya maksud saya handphone itu bukan mushaf. Yang keduanya juga handphone, kekuatan kita untuk melihatnya juga tidak kuat lama, begitu terbatas.
Tapi Atau kalau kuat lama, pengaruhnya di matanya. Nanti pas betul. lihat Qurannya jadi beda lagi. Iya, nanti malah tidak semangat Malah tidak nantinya semangat. gitu ya. Mungkin awalnya semangat, selanjutnya nggak semangat. Itu Imam Malik bin Anas, masya Allah. Kalau Imam Malik bin Anas aja hebat seperti itu, ya harusnya kita juga ikut kepada Imam Malik bin Anas. Yang keduanya, muridnya Imam Malik siapa? Yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Robi bin Sulaiman menceritakan tentang bagaimana hebatnya Imam Syafi'i. Kata Robi bin Sulaiman, ini adalah muridnya Imam Syafi'i yang paling terkenal dalam dunia periwayatan Imam Syafi'i. Apa katanya? Karena Syafi'i yaktimul Quran fi syahr Ramadan sittina khatmah. Apa katanya? Imam Syafi'i menghatamkan Quran dalam 1 bulan itu 60 kali khatam. 60 Ya, kali. 60 kali khatam. Wah, Kita udah nggak kita udah nggak satu- bisa kita mah ya. kita setahun. 1 kali khatam. Satu kali khatam. Begitu ya. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz nih. Iya. Afan dipotong karena waktunya. Tapi lebih dikit nggak apa-apa kayaknya nih. Ada 2 pertanyaan lagi. Dari Ahresa nih, Ustadz mau nanya apakah ada bacaan doa atau doa ketika selesai tarawih yang pertama. Yang kedua, ini nggak sebut namanya. Lebih baik mana sholat tarawih dekat rumah, tapi banyak melakukan amal-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita SAW, atau di masjid yang jauh dari rumah tapi menjalankan tuntunan sunnah gitu, Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama yakni berkenaan dengan apa tadi ya? Pertama terkait dengan bacaan khusus. Oh iya, baca selesai tarawih. doa setelah tarawih ya. Iya. Bacaan doa setelah tarawih itu kalau yang dimaksud adalah doanya doa kamilin, tidak ada syariatnya. Kalau yang dimaksud adalah doa berkenaan dengan tarawihnya, tidak ada. Yang ada itu adalah doa berkenaan dengan setelah witir ya. Oh, setelah witir, Setelah witir ya. itu ada 2 model. Yang pertama adalah di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam An-Nasa'i, yaitu Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Pertama, kedua dengan lembut. Yang ketiganya Subhanal Malikil Kudus ya Rabbil Malaikati Waruh. Nah, ini yang keduanya ini. Yang ketiganya itu dengan tinggi. Ini riwayat Imam An-Nasa'i. Ada lagi riwayat Imam Ad-Darqutni dan ini riwayatnya Hasan kalau tadi sahih. Itu dengan tambahan Subhana Malikil Kudus, Subhana Malikil Kudus 2 kali dengan suara lirih. Yang terakhir Subhanal Malikil Kudus ya Rabbil Malaikati Waruh. Baru dengan suara yang tinggi seperti itu. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Ad-Darqutni dan riwayat ini Hasan. Dengan demikian maka berarti yakni apa yang diterangkan tadi tepat sekali bahwa doa yang ada hanyalah doa witir saja. Adapun doa setelah tarawih tidak ada seperti itu. Termasuk doa kamilin juga tidak ada atau yang sejenisnya begitu. Itu sama sekali tidak ada. Ini untuk poin yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua tadi. Yang kedua, lebih baik mana Ustadz menjalankan sholat tarawih dekat rumah tapi tidak sesuai dengan tuntunan, atau jauh dari rumah tapi menjalankan tuntunan sunnah. Baik, ya. Memang Memang pertanyaan terus tadi. iya. Tiap tahun terus ini. Betul. Jadi ada orang yang betul-betul ketika dia melaksanakan sholat begitu ya, sholat tarawih terutama, dia cari masjid yang lain begitu ya. Padahal sebenarnya dalam hal ini ya seandainya memang sholatnya masih tetap masih tetap sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia, ya tidak mengapa sebenarnya seperti itu ya. Atau kadang-kadang nyari kenyamanan, Iya. berisik gitu, banyak Mungkin karena anak-anak gitu. situasinya ya, mungkin ini kurang nyaman sehingga akhirnya seperti tadi. Tapi di sini ada yang ada yang perlu kita garis bawahi tentang adanya larangan tatabu'ul masajid ya, yaitu menelusuri masjid-masjid. Maksudnya ada orang yang dia ketika melaksanakan sholat mencari masjid-masjid, yakni dengan motif karena mencari yang enak paling gitu cocok loh. gitu. Ya, yang cocok Yang begitu enak, ya. yang Dan nyaman. enak menurut hawa nafsunya, betul. Nah, itu tentang tatabu'ul masajid, yaitu orang yang mencari-cari masjid yang kira-kira cocok itu, maka ini tidak boleh yang seperti ini. Kenapa? Karena orang yang mencari-cari masjid itu dengan motif tadi itu terlarang. Nah, di sini adapun kalau umpamanya
ya orang itu kan ada yang imamnya ekspres maka dia Oh iya cari iya kan iya. begitu Bahkan ya. kemarin saya lihat di Indramayu atau di mana itu 3 menit 23 rakaat. Ada di YouTube itu 3 menit ya, di iya 3 menit. Jadi kayak ya senam juga kayaknya lebih cepat. Masya Allah ya, Sampai MUI juga berkomentar. Masya Allah. Ya memang katanya untuk mempercepat karena suasana pandemi. Iya, suasana pandemi alasannya ya, suasana Masya pandemi Allah. sampai tidak memperhatikan rukun dan Rukun syarat ya. ya, Masya Allah Dan ya. juga untuk menarik anak muda katanya sih. Oh gitu. Masya Allah. Yang ada-ada aja. Ada aja alasannya ya. Baik, kita kembali ke yang tadi, yaitu tentang apa namanya, Eh, yakni sholat di tempat yang lain. iya, Bagaimana? Saya ulangi lagi bahwa yang dilarang itu adalah menelusuri masjid, adalah mencari mana yang enak, begitu kan? mencari yang sesuai dengan hawa nafsu. Betul. Adapun kalau umpamanya, yakni mencari masjid mana Ya, yang lebih sesuai, paling menenteramkan, sesuai dengan syariat. betul, maka tentu saja tidak mengapa seperti itu. Tapi tetap dengan tidak boleh menimbulkan sesuatu yang Menimbulkan menyulitkan fitnah, kita, ya, gitu. menyulitkan kita, tidak boleh menimbulkan fitnah seperti itu. Karena kan banyak juga dia tidak mau sholat di desanya, padahal di desanya ada juga gitu kan, yang dia bisa sholat dengannya. Kalau umpamanya di desanya itu ada sholat, yang sholatnya masih memenuhi rukun dan syarat ya, sebaiknya dia sholat di Sholat di desanya. situ. Tidak perlu dia kemudian keluar dari desanya seperti itu. Kenapa? Karena perkara yang seperti ini tentu saja perkara yang sangat menyelisihi dari kebiasaan para salafus saleh dulu, di mana mereka akan melaksanakan ibadah tentu di tempat permukimannya masing-masing seperti itu ya. Saat ini pertanyaan terakhir boleh Ustaz ya? Iya, Nambah dikit. iya. Karena menarik juga nih Ustaz, terkait dengan sukses Ramadan. Ini pertanyaannya, izin bertanya Ustadz, apakah ukuran sukses Ramadan dilihat ketika 1 bulan pelaksanaan Ramadan tersebut atau 11 bulan setelahnya? Pertanyaan kedua, bila 1 Ramadan tahun ini dimulai pada Selasa, bagaimana hukumnya seseorang yang melaksanakan puasa sunnah hari Seninnya? Jadi, dia sudah terbiasa berarti karena Senin Ustadz ya, Ya. puasa sunnah, bukan karena takut waktunya misalnya. Apakah diperbolehkan atau tidak? Kemudian satu pertanyaan lagi, berhenti sahur itu azan subuh atau ketika awal azan subuh atau ketika berhentinya azan subuh? Ya. Barakallahu berarti 3 pertanyaannya ya. Kayaknya ini pertanyaan pemungkas kayaknya. Pamungkas kan? Iya. Pertanyaan pemungkas. Yang pertama dulu tadi yaitu tentang Sukses. ya, Apakah 1 bulan Ramadan itu ukurannya atau 11 bulan setelahnya? Gitu. Barakallahu fikum. Sebenarnya tadi sudah kita Sudah diterangkan, terangkan bahwa untuk sukses setelahnya, kan tadi kita sudah terangkan bahwa kata Syekh Shalih bin Terkait dengan Abdul takwa tadi, Al-Utsaimin, Ustadz ya. kita kalau udah masuk akan Ramadan itu berdoa dengan 3 hal. Sebelum Ramadan berdoa, ketika di Ramadan berdoa, setelahnya berdoa. Artinya bahwa sukses itu adalah pertama diawali dulu kita sukses ibadah selama Ramadan. Bagaimana mungkin kita akan sukses setelahnya kalau di Ramadannya saja tidak sukses? Makanya kan tadi disebutkan bahwa agar kita istiqomah, pertama kata Syekh Khalid bin Muhammad Al-Juni, taubat nasuha sebelum datang Ramadan. Taubat dulu. Karena apa? Karena ashalut thoriq ilal istiqomah, yaitu jalan tercepat pengen istiqomah itu pertama thoriqatul batri, taubat dulu. Yang keduanya thoriqatul tadarruj, yaitu melakukan ketaatan dengan bertahap. Makanya ketika kita dari mulai hari pertama terus kita berusaha bertahap meningkatkan apa? Meningkatkan ketakwaan kita terus ya. Itu tadrijian. Yang mampu mungkin hari pertama kita mampunya baca Quran cuma meningkat ya. Terus Bukan dari atas terus. Betul seperti itu ya. Kita terus seperti itu sampai di akhir Ramadan nanti kan puncaknya. Ramadan itu kan terbagi 2, bukan terbagi 3 loh. 20 hari pertama, 10 hari terakhir. Oh iya. Nah, kalau menurut hadis yang munkar kan terbagi 3. Awaluhu ya rahmah, ya awsatuhu magfirah, ya kemudian wa akhiruhu itqu raqabah minan nar. Yang pertama 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua magfirah ampunan, 10 hari ketiga adalah itqu raqabah minan nar. Ini riwayatnya munkar. Tapi kalau yang tadi yaitu 20 hari pertama dan 20 hari dan 10 hari terakhir jelas. Karena Nabi kita yang mulia bersabda dan Muslim, iltamisu lailatul qadri fil asril bawaqi. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir.
Artinya 10 hari terakhir adalah hari yang khusus. 20 hari yang pertama berbeda dengan 10 hari terakhir. Makanya contoh ulama kita, Qatadah bin Di'amah, 20 hari pertama dia baca Qur'annya 3 hari sekali selesai 30 juz. 10 hari terakhir 1 hari 30 juz, begitu kan? Berarti kan iya 1 hari itu. Itu dibedakan begitu seperti itu. Jadi berdasarkan keterangan ini maka berarti bahwa sukses kita setelah Ramadan itu ya di Ramadan dulu. Kalau di Ramadannya sukses, insya Allah, karena yang namanya bulan yang lain, yaitu syahrun akhor, bulan yang lain adalah tabi'un li syahr Ramadan. Bulan yang lain itu adalah mengikuti kesuksesan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini, terutama di 10 hari terakhir, terutama di malam Lailatul Qadar, itu ada yang disebut dengan takdir sanawi. Apa Allah berfirman, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini adalah bicara tentang takdir sanawi, takdir tahunan. Siapa yang ditakdirkan sukses mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan yang lainnya. Seperti itu. Makanya sukses yang 11 bulan tadi sangat ditentukan oleh sukses yang pertama, yaitu di bulan Ramadan. Dan nanti kata Mu'ala bin Fadl itu Pak ya, apa kata Mu'ala bin Fadl setelah dia lewat Ramadan itu ya doa terus yang tadi yang Allahumma ij'alna minal mutaqabbilin, Allahumma ij'alna fi Ramadan minal mutaqabbilin, ya Allah jadikanlah kami di Ramadan termasuk orang yang diterima amalannya. Terus selama 6 bulan kata Mu'ala bin Fadl seperti itu ya, 6 bulan berdoa seperti itu pengen diterima. Nanti begitu sudah 6 bulan berikutnya berdoa pengen ketemu Ramadan. Jadi kelihatannya para salafus saleh itu hidupnya itu apa? Yakni menanti Ramadan. Setengah tahun setelah Ramadan berharap diterima, setengah tahun sebelum datang Ramadan berharap berjumpa. Jadi kalau masa jabatan itu cari modal dulu. Iya betul. Ustaz ya, mengisi lagi, terus betul. mempersiapkan lagi. Nah begitu. Untuk mendapatkan jabatan berikutnya begitu. Jadi nggak putus siklus dalam mencari pahala. Betul, seperti itu, Masya Allah. Tadi satu lagi, Ustaz. Yang kedua tadi belum. Berhentinya kita makan minum itu batasnya ketika mulai azan atau azan berakhir. Ini pertanyaan rumit juga. Iya. Allah berfirman, kulu wasrubu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kamu dan minumlah kamu kata Allah ya sampai apa? Sampai benang putih lebih jelas daripada benang hitam di waktu fajar. Benang putih adalah siang. Benang hitam adalah malam. Artinya itu sampai datangnya fajar sidik dan bukan fajar kidib. Adapun fajar kidib adalah yaitu fajar yang melintang dan dia apabila hilang maka tidak ada cahaya berikutnya. Tapi kalau fajar sidik adalah yaitu yang seperti ini ya, yang horizontal, yang apabila dia terus maka akan semakin kelihatan cahayanya seperti itu. Dan itulah yakni saat kita berhenti untuk berbuka, berhenti untuk makan dan minum. Sampai diterangkan kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu makan dan minum ketika mendengar adanya Bilal bin Rabah, sampai kamu mendengar adanya Ibnu Ummi Maktum, karena adzan Ibnu Maktum adalah adzan subuh, yaitu adzan ketika fajar sidik begitu ya. Jadi tadi itu pertanyaannya setelah selesai atau setelah mulai adzan. Kalau berhati-hati mungkin begitu adzan bisa. Ya. Kalau kita baca di dalam ayatnya itu nggak bicara adzan, tapi adzan, bicaranya ya? Waktu. Iya. Jadi nggak bisa dijawab dengan adzan. Betul. Ya. Bukan dengan adzan tapi dengan waktu. Sama juga dengan berbuka. Berbuka bukan karena mendengar adzan. Iya, tapi karena waktu. Allah berfirman, atimus siyama ila lail, sempurnakan puasa sampai malam. Begitu datang maghrib, maka dia berbuka. Mau adzan mau tidak. Di kampung saya itu kalau sudah maghrib, si muadzin itu ternyata makan minum dulu. Baru setelah itu adzan begitu kan. Orang-orang di kampungnya kayak otomatis kelangan ya. Lihat, mana ini katanya muadzin ini sudah waktunya kok malah enggak, inilah seperti itu. Ya, begitu pula dengan subuh juga sama seperti itu ya. Iya, ini alhamdulillah kita sudah kelewat 10 menit sebenarnya karena memang perbincangan kita ini menarik sekali. Penuh dengan ilmu. Kami mengucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang bermanfaat yang disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal dan menjadi wawasan kita untuk mengisi bulan-bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan yang lebih. Pesan sponsor nih Ustaz, pesan sponsor.
Jadi di bulan Ramadan ini Sabilul Quran ini lagi bangun kelas baru untuk para Masya Allah. penghafal Quran. Barangkali ada keluangan rizki mumpung di bulan Ramadan, barangkali tadi tasbihnya aja dikalikan 1000. 1000 kali. Apalagi ini memberikan sodako, infak bagi kelancaran pembangunan para penghafal Al-Quran. Nanti bisa menghubungi divisi sosial media. Kemudian kita disponsori juga oleh Zen Akikah yang tagline-nya itu momen akikah jadi lebih spesial. Masya Jadi Allah. Zen Akikah ini ya sebenarnya bagian dari usaha. Biar pondok ini mempunyai usaha, kegiatan-kegiatan bisa ditopang dari usaha. Salah satu usaha yang sedang dijalankan adalah Zen Akikah. Kita juga punya rintisan kursi, meja kursi buat belajar namanya Sinau Furniture. Masya Nah, Allah. insya Allah mohon doanya biar Iya. berkembang Barakallahu. sehingga pondok ini bisa makmur begitu, bisa menghasilkan para penghafal Al-Quran yang menjaga ayat-ayat Allah di dalam dada-dada mereka dan nanti setelah dewasa bisa menjadi bagian dari masyarakat, menjadi bagian masyarakat yang menumbuhkan kalau bahasa kerennya kan kesalehan sosial. Iya. Barangkali ada penutup Ustaz Baik. yang mau disampaikan? Memang ini sangat bagus sekali bahwa tadi menarik dibahas tentang kesolehan sosial itu diawali dari kecintaan kepada Al-Quran Al-Karim ya. Insya Allah. Karena begini, untuk merubah masyarakat itu harus dengan Quran. Nah, saya menarik penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ketika memberikan tafsiran tentang siapa saja orang yang tidak merugi. Ya, Allah berfirman, "Ilal ladzina amanu", yaitu kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawassaw bil haq, orang yang saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan orang yang saling berwasiat dengan kesabaran. Kata-kata wa tawassaw bil haq, kata Ibnu Abbas, wa tawassaw bil Quran katanya, dan saling berwasiat dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi tentu saja kalau di sini umpamanya di Sabil Quran ini yakni mengajarkan Al-Quranul Karim gitu kan, itu akan menjadi sebab timbulnya tadi kesolehan sosial, kesolehan masyarakat ya. Apalagi di bulan Ramadan ini tentu kita sangat membutuhkan sekali kesolehan sosial. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini tidak akan bisa diagungkan oleh masyarakat yang tidak soleh. Tapi bulan Ramadan ini hanya akan diagungkan oleh masyarakat yang soleh begitu. Mungkin itulah kalimatnya ya. Jadi bulan Ramadan ini akan diagungkan oleh masyarakat yang soleh, dan bulan Ramadan ini tidak akan diagungkan oleh masyarakat yang tidak soleh. Demikian barangkali, mudah-mudahan bermanfaat dan juga jazakumullah khairan. Saya diundang di studio Sabilul Quran ya. Ini merupakan pertemuan saya yang pertama. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah, dan semoga juga para pemirsa, para pendengar ya, yang pada kesempatan ini yakni mendengarkan perbincangan kami juga bisa mengambil faedah dan juga bisa menjadi amal soleh bagi kami dan pemberat timbangan di akhirat nanti insyaallah taala. Ya, terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan dan Mantap. jazakumullah khairan kepada para sahabat semua yang mengikuti kegiatan kita, acara kita pada hari ini. Ditutup Ustadz ya. Ya. Waktunya menjelang buka puasa. Ustadz harus perjalanan lagi, kita tutup.